Halo pemirsa Metro TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Kristi kembali berjumpa dengan Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku saat ini meresahkan masyarakat dan juga peternak di Lampung. Lantas seperti apa kondisinya di Lampung Tengah sendiri dan juga seperti apa antisipasi dan juga langkah pencegahannya? Saat ini saya sudah bersama salah satu wakil rakyat yang ada di DPRD Lampung Tengah, Bapak Julius Heri, selaku Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah. Iya, Mbak. Halo, selamat siang, Mas Julius. Selamat siang juga. Boleh dibuka, Mas Julius. Ya, sebagai Kabar baik, Mas Iya, Julius? sebagai prokes saya pakai ini ya, masker nih, Mbak. Ya, kita Gimana, mentaati Mbak? prokes. Mas Julius, saat ini seperti tadi kan, Kristi sudah menjelaskan bahwa memang virus PMK atau penyakit mulut dan kuku ini meresahkan gitu, Mas. Cuman masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum tahu apa sih penyakit ini itu sebenarnya apa, Mas? Iya. Penyakit mulut dan kuku ini sangat rentan sekali dan penyebaran sangat kuat ya. Dan juga tapi dengan begitu juga masyarakat tidak perlu panik, terutama buat peternak dan para petani ya. Yang mungkin kenapa saya buat petani, kan petani rata-rata kan memelihara sapi 5, 3, 2 ya. Cuman yang sangat meresahkan tuh saat ini yang setelah saya turun kemarin itu adalah para peternak ya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penyakit mulut dan kuku ini. Dan penyakit kuku ini sebetulnya bisa disembuhkan juga, Mbak, sebetulnya. Karena kita melihat angka kematian dari penyakit mulut dan kuku ini antara 3% sampai 1% sampai 3% sih sebetulnya. Dan juga sifatnya ini kan self limiting design ya, di mana di situ virus ini bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Berarti sebenarnya ini menyerang hewan ternak apa saja, Mas Heri? Kalau saya pantau sepengetahuan saya selama ini adalah bisa menyerang di ternak sapi, kemudian kambing dan juga kuda dan juga babi yang biasa menyerang hewan-hewan yang ada kukil ya, kuku berbelah dua itu ya, itu seperti itu. Lantas tadi Mas Julius juga menjelaskan bahwa tingkat kematian dari hewan ini sebenarnya cukup rendah ya, Cukup rendah sebetulnya. Mas ya. Tapi Ya. penyebarannya seperti apa? Apakah ini sangat masif atau seperti apa, Mas? Justru ini yang kita antisipasi terkait penyebaran, karena penyebaran itu begitu cepat ya ini kan, bisa melalui udara. Dan kita melihat juga radius melalui udara itu sekitar 250 km. Itu bisa mengena kepada hewan yang sehat. Dan untuk itu memang pengawasan ini butuh peran serta pemerintah. Bagaimana caranya memberikan penyuluhan kepada para peternak dan para petani yang memelihara hewan-hewan ternak tersebut gitu. Lantas ini memang meresahkan atau seperti apa menurut pandangan Mas Julius sendiri? Kalau melihat terkait PMK ini ya sangat meresahkan. Ini kalau saya menyebut ini coronanya buat hewan ya. Karena penyebarannya cepat, 90-100% ya. Cuman angka kematian memang rendah di usia sapi yang dewasa. Cuman kalau sapi yang belum dewasa umur 6 bulan itu sekitar 60% itu bisa gagal seperti itu. Apakah ini hanya menyerang hewan yang sudah dewasa tadi atau sebenarnya hewan-hewan yang baru dilahirkan segala itu juga bisa terkena virus PMK ini sendiri, Mas Julius? Seperti COVID ya, ini nggak memandang ini Mbak, nggak memandang umur ya. Dari hewan kecil dilahirkan, dewasa itu bisa terkena semua. Karena ini sangat cepat sekali penyebaran kepada ternak yang lain. Untuk itu dibutuhkan pemahaman buat para peternak dan petani yang memelihara sapi atau kambing untuk betul-betul bagaimana membersihkan kandang dari kebersihan itu sendiri, seperti itu. Karena kita melihat PMK ini kan sejenis virus ya, dan virus ini belum ada obatnya. Untuk itu betul-betul kita harus mengawasi ternak kita. Virus ini apakah memang dia muncul karena memang ketidakbersihan dari suatu tempat atau seperti apa sebenarnya, Mas Heri? Ini kan sejenis bakteri sebetulnya. Baik. Ya. Untuk mengantisipasi supaya PMK ini kan sebenarnya virus dari luar juga sebetulnya. Penyakit mulut dan kuku, dan ini sudah ada di tahun 1090. Berarti bukan penyakit yang baru ya, Mas ya? Bukan. Ini di Indonesia pernah muncul di tahun 1990 dan kemudian dinyatakan hilang dan sekarang muncul kembali. Dan ini pun pandeminya tuh sekarang saat ini kan ada di 2 provinsi nih.
kita melihat kemarin Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Kementerian Pertanian untuk daerah yang sudah terkena suspek ini antara Aceh dan Jawa Timur, dan itu di sana sudah dilakukan lockdown terkait pengiriman dari hewan mereka keluar ataupun mereka menerima seperti itu. Berarti Mas, selain itu apakah di Lampung Tengah sendiri seperti apa kondisinya dengan adanya virus ini, Mas Julius? Sejauh ini yang saya pantau di Lampung Tengah masih aman. Kemarin pada tanggal 14 Mei, hari Sabtu, saya mengadakan turun ke bawah kepada melihat peternak-peternak sapi yang ada di Lampung Tengah, bahwasanya mereka sangat khawatir, tapi kita melihat secara langsung, bahkan kita ketemu dengan PPL yang berkeliling ya ke peternak-peternak itu, ternyata dari saya tanya kepada PPL itu masih tergolong aman, belum ada suspek yang ada di Lampung Tengah. Dan kemudian juga saya memberikan sedikit solusi kepada para peternak-peternak yang ada, seperti itu. Apa yang Anda berikan, Mas? Ya, satu, jangan pernah panik, ya kan. Biasanya kan para peternak ini mungkin yang saya takutkan ini panik selling, bukan buying ya, tapi panik selling ya. Bahwasanya dia belum saatnya dijual, mereka udah dijual. Di situ dia tidak memikirkan berapa pakan yang sudah dikasih, akhirnya mereka dijual murah, itu jangan sampai terjadi. Yang penting satu, tetap tenang ya, jaga kebersihan kandang supaya tetap terjaga kesehatan ternak, dan kemudian harga jual tidak jatuh. Itu yang saya harapkan kepada para petani. Baik, gitu. Mas Julius, kita tahan sejenak Ya. Mas Julius. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.